Acara Maulid Nabi semakin meriah, teman-teman. Acara Maulid Nabi semakin banyak dilakukan di berbagai macam daerah di seluruh pelosok negeri Indonesia tercinta ini. Dengan berbagai macam aktivitas, penghormatan, perayaan, bahkan dilakukan dengan cara konvoy-konvoyan, konvoy patung, konvoy wanita, konvoy sonhoreng, joget di jalanan. Pawai karnaval dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Desa Bumi Jawa malam hari ini resmi saya nyatakan dimulai. Yang kelima, yang lagi berdemonstrasi atas partisipasinya jaga sasaran kita menghentikan dengan seekor domba. Itulah bukti kebenaran untuk persatuan di antara kita. Lepas ini acara maulid yang dimana mereka ini katanya memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mereka lakukan bukan semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang diperintahkan Allah, malah mereka melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Dilarang membuat patung-patungan buat mereka, teman-teman. Dilarang ikhtilat laki-laki perempuan untuk parade seperti itu, ikhtilat mereka. Dilarang membuat ritual-ritual ibadah baru, mereka buat. Jadi sebenarnya yang mereka mau itu adalah inovasi dalam beragama, teman-teman, bukan menjaga kemurnian agama. Menyaksikan di Yaman kemarin, sudah saya bahas di video sebelumnya, di Yaman Syiah Houthi merayakan Maulid Nabi sampai puluhan ribu berkumpul di jalanan. Tuh lihat ketika perayaan Maulid Nabi, mereka kumpul bersama, betapa syahdunya, betapa guyubnya. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Apalagi ada di masjid-masjid mahalul qiyam ramai ketika Maulid Nabi, ketika azan gak ramai itu masjid. Mengadakan di sana, mengadakan di sini, rebutan makanan, rebutan itu, diinjek-injek makanan. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى على جميع صحابه سيدنا رسول الله اجمعين. امين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Maulid ini masuk ke dalam diskotik. Diskotik apa? Bukan diskotik. Apa itu namanya ya? Tempat karaoke. Ya LC yang berpakaian seksi diajak mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaika, farnafas bihul gudu. Jadi gak disuruh pakai jilbab dulu, pakai hijab dulu, tutupi aurat dulu. Gak ada. Karena memang acara bid'ah tidak akan memperhatikan syariat. Gak akan. Kenapa? Menghidupkan bid'ah, mematikan sunnah. Siapapun pelaku bid'ah akan mematikan sunnah. Dan hal seperti ini tak berhenti pada saat ketika kita merayakan Maulid Nabi di tempat-tempat aneh. Bahkan mereka merayakan Maulid dengan cara apa? Dengan cara mengundang perempuan-perempuan menjadi penghibur ketika acara Maulid. Coba kita lihat. Agar kalian bisa share video ini kepada teman-teman terdekat kalian. Makin bobrok acara bid'ah ini. Tidak sesuai esensi acara Maulid Nabi diisi dengan penampilan perempuan berbusana terbuka. Maulid Nabi Muhammad pakai acara drum band, teman-teman. Drum bandnya saja lahir dari mana? Tradisi mana? Budaya mana drum band ini? Dikombinasi di acara-acara maulid, dijoget-jogetin dengan perempuan
Karena memang di Indonesia ini teman-teman, gak perlu heran ketika musiknya Arab, bahasa Arab, gak perlu berbicara arti. Di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, musik Arab, apa yang mereka lakukan? Joget sana, joget sini-sini, gini-gini, seolah doa. Si paling nahu sarraf, si paling kitab kuning paling. Ya Allah, ya Allah. Apakah ini satu-satunya? Enggak, ada lagi teman-teman. Viral video dangdutan di panggung Maulid Nabi, netizen gak punya etika. Perhatikan pengajian apa ini ya? Acara Maulid Nabi Muhammad. Perhatikan teman-teman. Bukan cuma 1-2 orang yang pakai baju-baju jaranan. Tradisi Indonesia, perhatikan tradisi. Katanya jaranan ini tradisi di Indonesia. Pakai rok mini, joget-jogetan. Yang laki-laki ngapain? Kesurupan-kesurupan aneh. Acting sebenarnya, bukan kesurupan. Acting. Tapi apa dianggap keren? Ini juga dianggap keren karena apa? Memperingati hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan acara apa ya seperti ini? Kenapa? Gak ada lagi perayaan-perayaan di dalam agama Islam yang bisa menghibur orang. Perayaan tahunan Idul Fitri gak ada jogetan. Idul Adha gak ada. Mereka bikin. Ketika tidak ada hiburan di acara tahunan Islam yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, mereka bikin. Ketika malam takbiran, keliling son horek, keliling patung-patung kuda, patung-patung dinosaurus, patung naga. Karena apa? Perayaannya kurang meriah. Jadi harus dimeriahkan dengan menyalakan kembang api. Oncor, pakai obor, keliling kampung. Takbir keliling. Nabi apakah pernah seperti itu? Gak pernah teman-teman. Lantas kenapa umatnya seperti ini untuk memeriahkan? Artinya Nabi Muhammad SAW kurang tahu cara memeriahkan malam takbiran. Ini. Perhatikan, Maulid Nabi. Gak ada edukasi. Nanti setelah ini ada pengajiannya, ada pengajian katanya. Jadi pengajian hiburan dulu teman-teman. Perempuan-perempuan suruh joget lenggak-lenggok pakai baju seperti ini. Aduh. Bukan satu-satunya. Orang ketika dihadapkan dengan fenomena seperti ini, apakah mereka berani untuk menyampaikan kebenaran? Orang-orang di sekitar tempat itu tadi, apakah mereka mampu untuk saling mengingatkan bahwa ini adalah salah? Takut teman-teman, karena ormas mayoritas yang mengadakan. Tapi ketika ada jemaah minoritas ingin mendirikan masjid, contohnya Masjid Miyah, karena dinilai minoritas dan tidak pernah maulid-maulidan, tak pernah tahlil-tahlilan, gak pernah Isra Mi'rajan, tidak pernah merayakan hal-hal bid'ah seperti ini, ingin mendirikan masjid yang megah, khusus pengajian, bahkan setiap hari menghidupkan sunnah, di-banned, dilarang pembangunan masjidnya. Karena apa? Diteriaki Wahabi. Kalau mereka ini Wahomi apa? Yang merayakan maulid-maulid seperti ini Wahumi. Edan ya. Kalau kita berbicara itu edan ini sudah. Bukan cuma 1-2 fenomena. Pakai drum-band, pakai salat-salawatan, lalu diisi dengan perempuan lenggak-lenggok joget-joget. Karena apa? Tidak memperhatikan sunnah. Ketika mereka diingatkan dengan teriakan bid'ah, mereka gak mau lawan dengan teriakan Wahabi. Disupport sama orang-orang Syiah. Top banget memang. Jadi semoga teman-teman, orang-orang yang seperti ini ya kita doakan dan kita tolak dengan hati. Meskipun menolak dengan hati adalah selama-lamanya iman, kita harus bertindak untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada jalan yang hak.